Hai, kembali lagi sama aku. Nah, kali ini aku mau bacain cerita tentang romansa. Nah, temanya ini adalah seorang cowok yang posesif banget sama ceweknya. Nah, judulnya adalah Di Balik Senyum Arga. Selamat mendengarkan. Awalnya, Arga adalah segalanya yang diimpikan oleh Alia. Perhatian, romantis, dan selalu tahu bagaimana membuatnya merasa istimewa. Mereka bertemu di kampus, dan dalam waktu singkat, Alia jatuh cinta. Tapi semua itu berubah perlahan, sangat perlahan. Alia, kamu di mana? Kenapa nggak jawab chat aku? Padahal Alia baru saja selesai ujian. Ponselnya penuh dengan 27 pesan tak terbaca dan 12 panggilan tak terjawab, semua dari Arga. Aku baru keluar dari kelas. Maaf ya, aku gak suka kamu ngilang kayak gitu. Jangan bikin aku khawatir. Nada pesannya dingin, seperti ancaman yang terselubung perhatian. Hari demi hari, Arga semakin mengekang. Alia tak boleh berteman dengan pria lain. Teman perempuannya pun mulai dijauhi satu persatu atas permintaan Arga. Dia bilang, mereka cuma bikin kamu makin jauh dari aku. Alia mulai merasa terperangkap. Tapi setiap kali ia ingin mengakhiri hubungan, Arga berubah lembut, membawakan bunga, menangis di hadapannya, memohon agar diberi satu kesempatan lagi. Dan setiap kali Alia luluh. Sampai suatu malam, Alia menemukan buku catatan kecil di jaket Arga. Tertulis dengan rapi, tanggal, waktu, dan lokasi setiap aktivitasnya. Bahkan ada foto dirinya dari kejauhan. Beberapa halaman terakhir menggambarkan sesuatu yang lebih gelap. Gambar dirinya tertidur, yang jelas diambil tanpa sepengetahuannya. Ada kalimat yang tertulis tebal. Jika aku gak bisa memilikinya, gak ada yang boleh. Jantung Alia nyaris berhenti. Saat itulah ia sadar, ini bukan cinta, ini obsesi. Dan Arga bukan sekadar posesif, dia berbahaya. Malam itu, Alia tak bisa tidur. Buku catatan milik Arga tersimpan rapat dalam laci mejanya. Dikunci dengan kunci kecil yang biasanya ia pakai untuk menyimpan barang-barang penting. Ia ingin melapor ke polisi, tapi apa buktinya cukup? Dia juga takut, karena Arga tahu segalanya tentang dia. Rumah, jadwal kuliah, bahkan jadwal ibunya pulang kerja. Paginya, Arga muncul di depan kos Alia dengan senyum manis seperti biasa, seolah tak ada yang pernah terjadi. Ia membawa kopi favorit Alia, lengkap dengan kue kecil buatan ibunya. Aku tahu kamu capek, jadi aku bawain ini, katanya lembut, tapi matanya kosong. Alia memaksakan senyum. Dalam hatinya, ia sudah membuat rencana. Harus keluar dari hubungan ini secepat mungkin. Beberapa hari berikutnya, Alia mulai menyusun langkah diam-diam. Ia menyimpan dokumen penting, menonaktifkan lokasi di ponselnya, dan diam-diam menghubungi Lani, sahabat lamanya yang dulu dijauhkannya karena Arga. Alia, astaga, kamu kemana aja? Aku khawatir banget. Suara Lani di telepon terdengar lega, sekaligus cemas. Aku butuh bantuan, Lan. Tapi tolong, jangan kasih tahu siapapun termasuk Arga. Malam harinya, Alia memutuskan mengirimkan pesan terakhir ke Arga. Aku butuh waktu sendiri. Tolong jangan cari aku. Tak sampai 5 menit, ponselnya berdering. Arga. Ia diamkan, lalu pesan masuk satu persatu. Kamu serius?
Jangan main-main, Alia. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu aja? Aku lihat kamu tadi jam 4 sore keluar dari toko fotokopi. Kamu pikir aku nggak tahu? Alia gemetar. Ia menutup ponselnya, segera memasukkan semua yang ia butuhkan ke dalam tas kecil dan keluar lewat pintu belakang kos. Di ujung jalan, Lani sudah menunggunya di dalam mobil. Cepat naik, kita ke rumah tanteku di luar kota, di sana aman. Alia menoleh ke belakang. Di kejauhan, sebuah motor metik hitam berhenti perlahan di depan kosnya. Pengendaranya mengenakan helm, tapi Alia tahu itu Arga. Mobil Lani melaju cepat meninggalkan kota. Malam menelan jalanan sepi, hanya lampu-lampu jalan yang redup menyinari. Alia duduk di kursi penumpang, matanya masih merah, napasnya pendek-pendek. Tangannya tak lepas dari tas kecil berisi buku, catatan Arga, dan dokumen penting. Itu satu-satunya bukti yang ia punya. Kita aman sekarang, kata Lani pelan menoleh padanya. Alia hanya mengangguk, tapi hatinya tidak setenang itu. Mereka tiba di rumah Tante Lani sekitar pukul 11 malam. Rumah tua di desa kecil jauh dari keramaian. Tidak ada sinyal kuat, dan itu terasa seperti berkah. Beberapa hari pertama berjalan tenang. Alia mulai bisa tidur sedikit lebih nyenyak, meski sering terbangun karena mimpi buruk. Ia menyimpan ponselnya dalam keadaan mati, hanya menyalakan sesekali untuk mengecek pesan. Tapi di hari keempat, sebuah pesan muncul tanpa nama pengirim. Rumah warna hijau, gentengnya retak, pintu belakang sering bunyi pas angin besar. Kamu pikir aku gak bisa temui kamu? Alia menjatuhkan ponselnya. Tangannya gemetar. Lani yang mendengar suara ponsel jatuh langsung masuk ke kamar. Ada apa? Dia tahu aku di sini. Lani meraih ponsel itu, membaca pesan dengan rahang mengeras. Sial, dia pasti pasang pelacak di salah satu barang kamu. Mereka langsung menggeledah tas Alia, dan benar, di dalam lipatan tali tas ada benda kecil seukuran kancing, GPS tracker. Lani meremasnya dan segera membuangnya ke kolam belakang rumah. Kita gak bisa di sini lama-lama, ucap Lani. Kita harus lapor polisi, tapi kita butuh bukti kuat. Buku catatan itu cukup untuk bikin dia ditahan. Alia mengangguk, tapi malam itu rasa tenang tak kunjung datang. Dan benar saja, sekitar pukul 3 pagi, suara motor terdengar di kejauhan. Lali terbangun. Ia intip dari jendela. Ada sosok pria berdiri di bawah lampu jalan, menatap rumah, tidak bergerak. Alia terbangun karena suara ketukan halus di jendela. Saat ia membuka tirai, dia melihat wajah Arga. Senyumnya seperti biasa, ramah, hangat, dan mengerikan. Alia, pulang ya, kita kan saling cinta, katanya pelan, tapi mata itu penuh amarah, seperti bara yang menunggu meledak. Wah, itu tadi cerita singkat tentang seorang cowok yang posesif sama ceweknya, dimana dia sampai pasang GPS tracker gitu dan tahu kemana ceweknya pergi, aktivitas seperti apa dia lihat dari kejauhan. Gimana nih menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Sampai ketemu di cerita selanjutnya.